Halo adik-adik, apa kabar semua? Dengan harapan semua sehat-sehat atas pemeliharaan Tuhan. Nah, di kesempatan ini, pada hari ini, kita akan buat kebaktian sekolah minggu secara atas talian. Saya ajak kamu semua adik-adik untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengenali Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu bahwa kami menyatakan rasa syukur dan berterima kasih di atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan, kami membuat kebaktian ini dari permulaan sehingga selesai kebaktian ini. Biarlah kuasa dan Roh Kudus-Mu menyertai kami, membimbing kami di masa kami memuji, mengangkat nama-Mu, dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin.
Samuel mendengar panggilan Tuhan. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga 21. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di surga, sebentar lagi kami akan mendengar cerita Alkitab. Mohon Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar setiap pribadi yang mendengar cerita Alkitab ini akan diberkati. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekalian. Hari ini sekali lagi kita dipertemukan dengan mendengar firman Tuhan. Pernahkah nama anak-anak dipanggil seperti mana yang akan kita pelajari dan dengar pada pagi ini? Yaitu tentang Samuel. Samuel semakin besar sehingga menjadi seorang lelaki yang besar. Adakah dia bekerja dengan sungguh-sungguh? Adakah dia masih melakukan apa yang disuruh oleh Eli? Ya anak-anak sekalian, Samuel masih setia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dia mentaati Eli dan tidak mengikuti teladan buruk Hofni dan Pinehas. Pada suatu malam ya anak-anak sekalian, semasa Samuel sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Samuel, Samuel. Samuel terus bangun, dia duduk. Siapa yang memanggilku? Dia berpikir, mungkin Eli. Perlukan pertolongan. Samuel bangkit dan bangun serta datang kepada Eli. Dia berkata, "Ini aku, Tuhan memanggilku." Eli terkejut melihat Samuel. "Aku tidak memanggilmu," katanya. "Berbaringlah lagi." Jadi Samuel pun kembali tidur. Semuanya kembali sunyi. Sebaik sahaja Samuel terlelap, suara tersebut memanggil lagi. Ya anak-anak sekalian, suara itu memanggil lagi. Samuel, Samuel. Samuel bangun dan datang kepada Eli. "Ya, aku ada di sini," katanya. "Tuhan memanggilku." "Tidak, Samuel, aku tidak memanggilmu." "Tidurlah semula," kata Eli. Samuel kembali semula dan berbaring. Keadaan sunyi sekali. Tidak ada orang lain. Samuel terlelap. Tiba-tiba, "Samuel, Samuel." Suara tersebut memanggil lagi. Samuel pun bangun dan menggosok-gosok matanya. "Aku pasti kali ini Eli memanggilku." Untuk kali ketiga Samuel datang kepada Eli. "Ya, aku ada di sini. Bukankah Tuhan memanggil aku?" Dia bertanya. Maka mengertilah Eli bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. "Samuel," katanya, "bukan aku yang memanggilmu, tetapi Tuhan yang memanggil." "Oh," kata Samuel, "sekarang pergilah berbaring. Nanti apabila kamu mendengar Tuhan memanggil kamu, katakan, 'Ya Tuhan, berfirmanlah, hamba-Mu mendengarkannya.'" Samuel berbaring dan menunggu. Tidak lama selepas itu, Tuhan memanggil Samuel. "Samuel, Samuel." "Ya Tuhan, berfirmanlah, hamba-Mu ini mendengarkannya," jawab Samuel. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Ketahuilah, aku akan menghakimi keluarga Eli oleh karena semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Hofni dan Pinehas." Samuel mendengar dengan teliti. Dia mengingati segala yang difirmankan Allah kepadanya. Awal pagi berikutnya,
Samuel membuka pintu bait Tuhan. Eli bertanya kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan kepadamu semalam? Kamu harus beritahu aku." Samuel memberitahu segala yang telah difirmankan Tuhan. "Dialah Tuhan, biarlah dia melakukan apa yang dipandang baik olehnya," kata Eli. Sejak dari hari itu Samuel menjadi nabi Tuhan. Ini berarti Tuhan berfirman kepada Samuel, dan Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Umat Allah mendengar kepadanya dengan teliti. Mereka tahu bahwa Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Ya anak-anak sekalian yang Tuhan kasihi, melalui cerita yang kita dengar pada pagi ini, kita akan mempelajari ada 3 objektifnya, yaitu 1, mengetahui bahwa Allah berfirman kepada Samuel, dan yang kedua, rindu untuk mendengar Allah berfirman kepada mereka, dan yang ketiga, mentaati firman Allah. Ya anak-anak sekalian, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang difirmankan oleh Tuhan dan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi berkat kepada kita semua. Amin. Samuel 12 ayat 20b. Beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oh Tuhan, oh itu untuk kami, ditolongi kembali padamu. Oh
Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar, dan berkatilah agar kami menjadi pelaku firman Tuhan yang seturut kehendak-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua anak-anak kita semua yang percaya, kita katakan amin.